Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang gagal ginjal kronis. Saya Nurmala. Di sini saya ada sendiri, tapi ada rekan-rekan saya, ada nama Sophia Herlina dan Syifa Matuha. Langsung saja ke materinya. Ginjal. Menurut Setiawan dan Sudarsi tahun 2024, ginjal berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur tekanan darah, dan memproduksi hormon yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Ketika fungsi ginjal menurun, akumulasi zat-zat berbahaya dalam tubuh dapat terjadi yang berpotensi mengancam kesehatan secara keseluruhan. Penyakit gagal ginjal atau dalam istilah medis dikenal sebagai penyakit ginjal kronis, PGK, merupakan kondisi di mana ginjal tidak dapat berfungsi secara optimal untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Jumlah kasus gagal ginjal di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, jumlah ginjal kronik di Indonesia sebanyak 713.783 penderita dengan angka tinggi berada di daerah Jawa Barat, yaitu jumlahnya 131.846 penderita, dan angka terendah berada di Kalimantan Utara, dengan penderita sebanyak 1.838. Gejala gagal ginjal seringkali tidak muncul. Ada tahap lanjut. Beberapa gejala awal yang mungkin muncul meliputi kelelahan, pembengkakan pada kaki atau edema pada kaki, kesulitan tidur, serta perubahan dalam pola buang air kecil. Pada tahap yang lebih parah, pasien dapat mengalami mual, muntah, dan penurunan berat badan. Karena gejala ini dapat disalahartikan sebagai masalah kesehatan lainnya. Diagnosis dini seringkali terabaikan. Selanjutnya adalah penyebab. Penyebab akan dijelaskan oleh Mama. Baik, untuk penyebab itu, penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diabetes mellitus, hipertensi, infeksi ginjal, serta gangguan autoimun. Diabetes merupakan penyebab utama gagal ginjal, di mana kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Sementara itu, hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan ginjal seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, pengendalian kedua kondisi ini sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit ginjal. Boleh di next slide. Untuk jenis penyakit ginjal itu ada dua. Yang pertama itu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Untuk gagal ginjal akut itu adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak akibat hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan hemostasis tubuh. Gagal ginjal akut didefinisikan sebagai peningkatan serum keratin sebesar 0,3 mg per dl dalam waktu 48 jam atau peningkatan 50% serum keratin dari baselin dalam waktu 7 hari. Yang kedua itu gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik ini adalah kerusakan ginjal yang terjadi secara bertahap dan berlangsung selama 3 bulan atau lebih. CKD ditandai dengan laju filtrasi glomerulus yang diperkirakan kurang dari 60 ml per menit, 1,73 meter per kubik. Selanjutnya boleh diberikan lagi kepada Ika Nurmala. Gangguan ginjal. Baik, terima kasih sebelumnya. Lanjut, gangguan gagal besar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prerenal, renal intrinsic, postrenal, lalu ada penyebab GGGA. Prerenal ialah hipoperfusi ginjal yang dapat disebabkan oleh hipovolemia atau penurunan volume sirkulasi yang efektif.
Gangguan gagal akut renal infeksi dapat disebabkan oleh glomerulonefritis akut, vaskulitis, nefritis interstisial akut, dan paling sering karena nekrosis tubular akut (NTA) akibat sepsis, sedangkan GGA postrenal disebabkan oleh adanya obstruksi intrarenal dan ekstrarenal. Itu menurut Khairufan dan Palar tahun 2020. Sementara ada literasi lain yang mengatakan bahwa gagal ginjal akut itu secara besar dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama, laju aliran darah ginjal sekitar 400 mili per 100 gram jaringan per menit, jauh lebih besar daripada yang diamati di pembuluh darah lain yang perfusinya baik seperti jantung, hati, dan otak. Kedua, filtrasi glomerulus bergantung pada tekanan intra dan transglomerulus yang agak tinggi, bahkan dalam kondisi fisiologis, yang membuat kapiler glomerulus rentan terhadap cedera hemodinamik berbeda dengan pembuluh kapiler lainnya. Ketiga, membran filtrasi glomerulus itu memiliki molekul bermuatan negatif yang berfungsi sebagai penghalang yang menghambat makromolekul anionik. Keempat, organisasi sekuensial mikrovaskulatur nefron, glomerulus, konvolut, dan jaringan kapiler peritubus dan posisi hilir tulubus terhadap glomerulus tidak hanya mempertahankan keseimbangan glomerulus tetapi juga memfasilitasi penyebaran cedera glomerulus ke kompartemen tubuleon interstitial pada penyakit yang mengekspos sel epitel tulubus terhadap ultraviolet abnormal. Kelima, yaitu glomerulus itu sendiri juga harus dianggap sebagai unit fungsional dengan masing-masing konstituennya, yaitu sel epitel endotel, mesenyal, visceral, dan parental podosit, dan matriks ekstraselulernya yang merupakan bagian integral dari fungsi normal. Lalu selanjutnya ada epidemiologi yang akan dijelaskan oleh Syifa Matuha. Penyakit ginjal kronik di Indonesia belum ada data yang lengkap mengenai penyakit ginjal kronik. Diperkirakan insiden penyakit ginjal kronik tahap akhir di Indonesia adalah sekitar 30,7 per juta populasi dan prevalensi sekitar 23,4 per juta populasi. Pada tahun 2006 terdapat sekitar 10.000 orang yang menjalani terapi hemodialisa. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit ginjal kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus, pertambahan usia, atau riwayat keluarga penyakit ginjal kronik, obesitas, penyakit kardiovaskular, berat lahir rendah, penyakit autoimun seperti lupus, eritematosus sistematik, keracunan obat, infeksi sistematik, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan penyakit ginjal bawaan. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala yang akan dibacakan oleh Sophie Herlina. Pasien gagal ginjal akan merasakan kelelahan, sakit kepala, dan keluar keringat dingin akibat tekanan darah yang menurun. Adanya status nutrisi yang buruk juga dapat menyebabkan penderita mengeluh malaise dan fatigue. Selain itu, kadar oksigen rendah karena anemia akan menyebabkan tubuh mengalami kelelahan yang ekstrim dan akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mensuplai oksigen yang dibutuhkan. Tata laksana terapi, yaitu yang pertama ada terapi secara farmakologis. Nah, ginjal ini menghasilkan eritropoietin untuk produksi sel darah merah. Pada seorang pasien gagal ginjal, anemia dapat diatasi dengan ISA atau transfusi. Selanjutnya, ginjal dapat mengatur asam basa. Namun, pada pasien gagal ginjal menyebabkan asidosis.
koreksi dengan natrium bikarbonat. Hiperkalsemia atau akumulasi kalsium akibat gagal ginjal dapat diatasi dengan terapi furosemid dan fluorocortisone. Hiperfosfatemia, fosfat berlebih pada gagal ginjal, dapat diatasi dengan terapi pemikat fosfat, yaitu dengan menggunakan kalsium glukonat. Selanjutnya ada sistem RAS. Gagal ginjal meningkatkan renin, memicu hipertensi. Dapat diatasi dengan terapi pemberian ACCI atau ARB, atau juga dapat diberikan obat golongan CCB. Selanjutnya aktivitas vitamin D. Gagal ginjal mengurangi aktivitas vitamin D menyebabkan osteoporosis. Dapat diatasi dengan pemberian terapi vitamin D3 aktif dan kalsium. Selanjutnya pada GGGA akibat sepsis, terapi dapat diberikan yaitu cairan kontrol asidosis, antibiotik, vasopresos, dan terapi suportif ginjal jika ada asidosis, uremia, kelebihan cairan, gangguan elektrolit, atau intoksikasi. Secara farmakologis, yang pertama yaitu dengan membatasi asupan protein menjadi 0,8 gram per kilogram per hari jika GVR kurang dari 30 ml per menit 1,73 meter persegi. Dorongan penghentian merokok untuk memperlambat perkembangan CKD dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Selanjutnya, dorongan olahraga setidaknya 30 menit 5 kali seminggu dan mencapai indeks massa tubuh MT sebesar 20 hingga 25 kg per meter persegi. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 FM23D tentang gagal ginjal kronis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.